Halo, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Marsius Gaibu. Sebelum kita lanjut dalam video, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Oke, kita akan masuk dalam dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasaan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Penelitian mengenai budaya organisasi berupaya mengukur bagaimana karyawan memandang organisasi mereka. Yang pertama, apakah mendorong kerja tim? Yang kedua, apakah menghargai inovasi? Yang ketiga, apakah menekan inisiatif? Sebaliknya, kepuasaan kerja berusaha mengukur respon afektif terhadap lingkungan kerja, seperti bagaimana karyawan merasakan ekspektasi organisasi, praktik-praktik imbalan, dan sebagainya. Kebiasaan tradisi dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya pada masa lalu. Hal ini mengarah pada sumber tertinggi budaya sebuah organisasi para pendirinya. Secara tradisional, pendiri organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi tersebut. Pendiri organisasi tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi sebelumnya. Pendiri organisasi tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi sebelumnya. Ukuran kecil yang biasanya mencirikan organisasi baru lebih jauh memudahkan pendiri memaksakan visi mereka pada seluruh anggota organisasi. Proses penyiptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Kedua, pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara berpikir dan berperilakunya kepada karyawan. Terakhir, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai dan asumsi pendiri tersebut. Apabila organisasi mencapai kesuksesan, visi pendiri lalu dipandang sebagai faktor penentu utama keberhasilan itu. Di titik ini seluruh kepribadian para pendiri jadi melekat dalam budaya organisasi. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, atau dengan kata lain, budaya adalah sebuah sistem makna bersama. Karena itu, harapan yang dibangun dari sini adalah bahwa individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berbeda di tingkatan yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa. Sebagian besar organisasi memiliki budaya dominan dan banyak subbudaya. Sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, hal tersebut merujuk pada budaya dominannya. Jadi inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi. Subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Subbudaya mencangkup nilai-nilai inti dari budaya dominan
ditambah nilai-nilai tambahan yang unik. Jika organisasi tidak memiliki budaya dominan dan hanya tersusun atau banyak subbudaya, nilai budaya organisasi sebagai sebuah variabel independen akan berkurang secara signifikan karena tidak akan ada keseragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku semestinya dan perilaku yang tidak semestinya. Aspek makna bersama dari budaya inilah yang menjadikannya sebagai alat potensial untuk menentukan dan membentuk perilaku. Itulah yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan misalnya bahwa budaya Microsoft menghargai keagresifan dan pengambilan risiko, dan selanjutnya menggunakan informasi tersebut untuk lebih memahami perilaku dari para eksekutif dan karyawan Microsoft. Tetapi kenyataan yang tidak dapat diabaikan adalah banyak organisasi juga memiliki berbagai subbudaya yang bisa memengaruhi perilaku anggotanya. Budaya organisasi yang merupakan suatu sistem dengan adanya sekelompok manusia yang membedakannya dengan organisasi lainnya yang memiliki karakteristik tertentu. Perkembangan budaya di dalam gereja yang mempengaruhi itu harus dikontrol agar tetap menyesuaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada. Karena budaya yang berkembang di dalam lingkup setiap organisasi akan berbeda dan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Budaya organisasi sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam organisasi. Sebagai ciri khas organisasi, menumbuhkan komitmen dan dapat mempersatukan organisasi dengan standar-standar yang tepat bagi anggota organisasi. Menurut Denison, sebagaimana dikutip oleh Fox, menekankan dampak positif dari budaya yang kuat pada keefektivitasan kinerja organisasi. Karena dengan adanya kesepakatan sistem kepercayaan, dinilai dan simbol yang dipahami bersama oleh semua anggota organisasi akan memudahkan tercapainya konsensus dalam pelaksanaan kerja terkoordinasi. Budaya organisasi sebagai penentuan kemajuan setiap jenis organisasi manapun. Dengan adanya budaya organisasi, diharapkan kebutuhan akan organisasi dan dapat selaras dan perlunya mengembangkan strategi dalam mengelola dan mengatur budaya organisasi dalam lingkup gereja. Telah melakukan eksplorasi dan pemetaan budaya organisasi dengan mengembangkan model Competing Values Framework atau CVF. Dengan menggunakan model CVF ini, tipe budaya organisasi dibagi menjadi 4 tipe budaya, yaitu budaya klan, budaya advocacy, budaya market, dan budaya hierarki. Dengan budaya klan bercirikan budaya yang fokus pada komitmen dan bersifat kekeluargaan. Budaya advocacy bercirikan budaya yang memiliki kreativitas dan dinamika organisasi. Budaya market bercirikan budaya yang pada pencapaian tujuan dan memiliki nilai kompetitif. Dan terakhir, budaya hierarki bercirikan budaya yang efisien dan birokrasi. Untuk mengukur tipe budaya organisasi yang digunakan ini dilakukan menggunakan instrumen OCAI, Organization Culture Assessment Instrument, berupa kuesioner dengan menggunakan 6 kategori pengabdian, yaitu karakter dominan, kepemimpinan organisasi, manajemen sumber daya manusia, perekat organisasi, penekanan strategis, dan kriteria sukses. Terima kasih.